maksud hari. Renungan malam hari ini kita langsung saja buka di Injil Lukas pasal 5 ayat 33 sampai 39. Injil Lukas pasal yang kelima ayat 33 sampai 39. Nah, sudah ketemu bilang amin. Amin, bisa ketemu semua ya. Kita baca bersama-sama. Yang ganjil kaum ibu atau para wanita, yang genap bapak-bapak atau mas-mas. Ayat 33 sampai 39. Ayat 33 yang ganjil kaum ibu, yang genap bapak-bapak. 1, 2, 3. Orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang, demikian juga murid-murid orang Farisi, tetapi murid-muridmu makan dan minum. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat mempelai lagi disuruh berpuasa, sedang mempelai itu sama mereka? Tetapi akan datang waktunya, apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka, tidak seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk menambahkan pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dan yang baru itu. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab dia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Amin. Nah, perikop ini judulnya hal berpuasa. Sebenarnya itu karena pertanyaannya orang Farisi ya. Orang Farisi biasa ya, sukanya menjebak Tuhan Yesus, maksudnya kasih pertanyaan-pertanyaan yang tricky. Nah, kalau kita scroll ke atas atau sekitar 15 ayat sebelumnya, di ayat 17 saya bacakan ya. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Nah, orang Farisi ini datang dari mana-mana loh, dari Yudea, dari Galilea, dari Yerusalem, buat dengar ajaran Tuhan. Supaya karena jangan terganggu sama Koska ya, kita fokus. Koska. Karena orang Farisi ini suka sama ajaran Tuhan, ya enggak. Farisi ini stalking Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kemana, dia ngikuti sampai datang dari jauh-jauh. Cuma buat apa? Cuma buat kasih pertanyaan-pertanyaan menjebak ini loh. Salah satunya ini, karena sebelumnya sudah kalah. Di perikop sebelumnya Tuhan Yesus datang ke pemungut cukai namanya Lewi, yang kemudian kita kenal dengan Matius. Terus tanyain, kok duduk sama orang berdosa? Tuhan jawab, yang butuh dokter itu orang sakit, orang sehat. Terus kalah mana ya? Terus selanjutnya gini. Jadi di orang Yahudi itu puasanya setahun 2 kali biasanya, di hari raya Yom Kippur sama Tisha B'Av. Nah, itu mereka puasanya 25 jam. Tapi puasa selain itu kayak orang Jawa yang Senin Kamis gitu loh. Jadi seminggu 2 kali mereka puasa, buat yang soleh gitu ya, buat orang-orang Yahudi yang menjalankan agama dan soleh. Kebiasaannya tuh puasa seminggu 2 kali, Senin Kamis atau Selasa Jumat. Nah, orang Farisi menjalankan itu, puasa seminggu 2 kali. Murid-muridnya Yohanes juga. Lah, muridnya Tuhan Yesus kok enggak? Nah, padahal tujuannya puasa itu buat apa? Buat mematikan daging supaya roh ini
koneksinya lebih kuat ke Tuhan. Jadi kalau berdoa itu wifi-nya kenceng gitu lah ya, koneksinya ke Tuhan lebih kenceng, makanya dagingnya dimatikan, nggak nuruti daging, lapar nggak makan. Nah supaya roh ini langsung berdoa itu ini cepet gitu anggapannya. Itu Tuhan jawab, tuh mempelai lo lagi di sini, kok disuruh puasa. Ini sebenarnya Tuhan Yesus juga membuat klaim kepada orang Farisi, karena di perjanjian lama itu sudah ini ya umum kalau Mesias itu digambarkan sebagai mempelai laki-laki. Jadi secara langsung Tuhan Yesus bilang, saya ini Mesias. Mesias lagi sini, Tuhan tuh lagi di sini. Ngomong aja langsung, ngapain puasa? Ya kan, seperti itu. Jadi ini Farisi pasti geringsingin ya, wis aku Mesias ya kan. Nah, selanjutnya kita baca di ayat 30. Nah, selanjutnya kita baca di ayat 36 dan 37. Tuhan Yesus melanjutkan jawabnya ke Farisi itu dikasih perumpamaan. Saya baca, tidak seorang pun mengoyak secari kain dari baju yang baru untuk menambal pada baju yang tua. Juga jika demikian, yang baru itu akan koyak. Pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantung kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, kantong pun hancur. Nah, Tuhan Yesus kasih perumpamaan ini. Yang kain, kalau kain baru ditempel ke kain lama, rusak kalau dicuci ya. Terus anggur yang baru kalau dimasukkan ke kantong kulit yang tua, karena anggur baru ini butuh fermentasi, jadi keluarin gas-gas gitu ya. Nah kalau kantong yang tua yang sudah pernah dipakai, pasti kan melarnya sudah maksimal. Pak Fendi tolong ya HP-nya dimatikan ya. Nah, sip. Nah, jadi kalau kantong anggur yang baru dimasukkan ke dalam kantong yang tua, waktu dia fermentasi, gas semakin melar, nanti pecah. Mas kata Tuhan, mas kantongnya pecah, anggurnya jatuh. Nah, perumpamaan ini bicara tentang mencampur-campurkan yang baru dan yang lama. Mencampurkan yang baru dan yang lama itu tidak disarankan. Karena apa? Kok hancur, gak entuk opo-opo malahan. Jadi kayak Farisi ini bilang, kok nggak puasa? Puasa ini kan tradisi lama, tradisi dari perjanjian lama. Tuhan ini datang membawa perjanjian baru, jangan dicampur. Kok gak jadi opo-opo? Farisi kan selalu membawa kayak murid-murid dibilang sabat itu, kenapa kok murid-murid Tuhan bekerja 4 waktu sabat? Terus Tuhan bilang kalau melakukan yang baik gitu kan 4 hari sabat. Soalnya Farisi ini suka campur, padahal sama Tuhan tidak bisa kok dicampur, nanti itu rusak. Jadi kebiasaan yang lama atau tradisi yang lama jangan dicampur oleh yang baru. Nah, anggur baru ini bicara tentang Injil atau ajaran Tuhan yang baru. Sedangkan kita seharusnya menjadi manusia yang baru dulu untuk menerima ajaran yang baru. Tapi banyak kita itu masih manusia yang lama yang dipakai. Jadi akhirnya kalau nerima Injil atau nerima ajaran yang baru berdos. Ya, dibilang jangan khawatir, gak iso jenenge manusia, kudu khawatir, wis berdos dhisik ya. Soalnya ini ajaran yang baru, wadahnya ini manusianya masih manusia lama. Dikasih ajaran baru berdos, tidak terima. Dibilang ampunilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Wis kena kebiasaan mata ganti mata, wis gak iso ngampuni musuh, wis berdos dhisik. Nah, itu kenapa kok sering, walaupun kita sering dengar Injil atau sering dengar firman Tuhan, kok banyak yang tidak masuk, apa kita tidak terima secara tidak langsung? Itu karena kita masih pakai kantong yang lama. Akhirnya wis habis mendengarkan itu nggak jadi apa-apa, nggak bertumbuh, ya, nggak yang menjadi manusia yang baru yang imannya full. Begitu pula dengan Roh Kudus. Kenapa kok banyak yang ini ya susah ya dengan Roh Kudus ya? Roh Kudus itu yang mana sih, kok
Pak Iwan kalau cerita, Mas Yudi kok cerita, saya dengar Roh Kudus kok enak men boys di bareng. Dengar suara Roh Kudus disuruh ini suruh itu. Aku nggak tahu. Nah soalnya masih yang dipakai manusia lama, kita belum pakai manusia yang baru. Makanya Roh Kudus ngomong wis gak iso sebetul sih, gak tekan. Kayak pernah ada pendeta di Krisalum bilang apa? Khawatir itu manusiawi, kipi ya toh jane. Tuhan bilang jangan khawatir, bilang khawatir manusiawi. Ini soalnya jalan baru dia masih pakai metode lama ya. Nah, soal kekhawatiran ini saya mau kesaksian sedikit. Kalau kita sudah manusia baru, kita kan lahir kembali manusia baru, bukan lahir baru ya. Itu kebalik, lahir kembali menjadi manusia baru. Kalau kita sudah manusia baru, khawatir itu belas. Sampai kita khawatir kok kita tidak khawatir. Aku itu padahal kan duwe loro, tapi kok aku gak khawatir loh. Dari khawatir soalnya gak khawatir ya. Itu gak akan ada belas khawatir itu. Wis masih kata jadi susah, wis nganu. Itu tetap biasa aja. Khawatirnya tuh ndak ada, ya memang keadaannya gini. Nah, beberapa bulan lalu saya saksian sedikit ya. Beberapa bulan lalu sebelum melahirkan itu, memang waktunya beli mobil. Soalnya suami kan di Gresik, di Gresik, jadi supaya buat riwariwi di sana. Tapi kantornya cuma bayarin mobil tuh sebagian. Jadi sebagiannya harus pakai uang pribadi kita gitu kan. Akhirnya begitu ini coba cari pinjaman BRI apa Mandiri. Saya lapor sih, kok lah ono sih Bung. Terus cari dulu pakai namamu. Ya istri kan suruh tunduk sama suami. Oke. Ya. Timbangnya ayal-ayalan. Akhirnya tanya-tanya info-info pinjaman bank gitu kan. Sampai ke BRI-nya, yang BRI sini. Oh BRI sana. Oh bukan mbaknya kan Nayan, berarti BRI yang sana. BRI yang sana. Terus habis itu orangnya datang ke sini, dimintain data apa semua, gini. Orangnya sendiri udah bilang, ini nanti suaminya bisa pulang ke sini waktu tanda tangan notaris untuk pinjaman. Berarti lolos berarti mikir saya kan. Berarti ini pinjamannya cair. Loh, sudah semua gitu loh. Tiba-tiba orangnya tidak ada kabar. Nah, sudah saya kira coba Mandiri kata ibu. Ya wes, sebutan ke Mandiri ya gitu, orangnya sudah yakin. Ini ya nanti apa? Kalau setelah keluar suaminya harus tanda tangan, suami istri tanda tangan gini. Oh siapa? Oh bisa keluar ini. Loh, abis itu loh, karena kabar bisa ngomongin ya. Padahal WhatsApp-nya ya online, tapi ya tiba-tiba tidak diberi pinjaman kita. Dan tiba-tiba suatu saat, satu hari, Bung telepon. Saya gak usah nyari pinjaman, tiba-tiba sama bosku ditambahi. Beneran toh, aja toh, ya toh. Makanya timbangnya ngeyel daripada ya walaupun misalnya saya mau ngeyelnya berdasarkan firman Tuhan gitu. Cukup aja Bung, nanti Tuhan pasti timbang ngeyel ya. Manut ae gitu. Nanti kan kalau bukan kehendak Tuhan kan gak dapet. Ini pinjaman kayak gitu sudah kayak iya tiba ya enggak ada gitu. Ternyata Tuhan mau kasih. Jadi kita nggak usah pakai uang pribadi. Haleluya, pujian. Nah, pas menjalani mikir nanti kalau uang pribadi dipakai buat beli mobil, berarti 0 rupiah gitu. 0 rupiah berarti kayak tambah Shopee apa ya kan. Tapi nggak ada kekhawatiran itu, cuma gitu aja, nggak yang sampai kepikiran khawatir. Plus khawatir itu udah ada. Misalnya 0 rupiah yo, 0 rupiah ya. Bahasanya anak sekarang. Jadi ternyata beneran toh Tuhan ajakan. Jadinya kalau kita pakai manusia yang baru, itu ajaran Tuhan yang baru, itu apa ya? Bukan diusahakan, bukan saya usahakan tidak khawatir, jangan khawatir. Nggak, otomatis itu kayak nggak khawatir sendiri. Ya uji ya. Kayak tetap aja sukacita. Terus ada ide lama, ini sebenarnya ide kuno ya, cuma kok orang sekarang masih sering mikir kayak gitu. Kalau lihat
hamba Tuhan atau teman seiman yang kaya atau punya barang banyak, itu berarti oh dia beriman, sama Tuhan diberkati. Buktinya dia ini imannya lebih tinggi dari saya karena dia diberkati. Ini kan ide lama tuh. Kayak Taurat atau kepala bilang kalau kamu begini maka kamu diberkati, kalau kamu begitu maka diberkati. Tapi kan ini yang baru. Yang baru itu berkatnya itu kita. Amin. Jadi bukan kita diberkati tapi kita ini berkatnya. Coba kalau perhatiin saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, kalau makan ke tempat makan yang sepi, kita duduk makan tiba-tiba rame, iya enggak? Ya. Saya ini mengalami bukan sering tapi setiap kali. Bahkan dulu sama waktu ini ya, waktu zaman muda, belum menikah, masih sama adik, sama sama Abraham, sama Oki, kan setiap sore ya ngopi ya anak muda ya, ngopi buat mainan. Itu kita pasti cari warung kopi yang sepi. Kita cari warung kopi yang sepi, lewat sepi. Terus kita ngopi di situ supaya apa, wifi-nya banter, jadi bisa mainan barengan. Oh, kita di situ sekian lama, rame enggak karu-karuan. Sampai kita kesana enggak ke bagian tempat ya. Akhirnya wis golek warung kopi liane yang sepi. Pindah ke tempat yang sepi, itu jadi setiap hari rame. Tapi kita tinggal yang sebelumnya, ya sepi ya tuh akhirnya sampai saiki tutup. Terus kita tinggal yang satunya buat cari tempat yang baru, tutup pisan karena sepi. Jadi ramenya karena kita ini berkatnya. Amin. Kalau kita ke rumah orang, rumahnya orang itu diberkati. Ya. Jadi kita ini berkatnya. Jadi bukan orang itu sugih, makanya dia itu berkati Tuhan. Apa imannya beriman makanya berkati Tuhan. Itu kan ide kuno ya. Bukan berarti yang lama ini dibuang atau tidak dipakai lagi, cuma jangan dicampur kata Tuhan. Kalau dicampur kok gak itu opo-opo akhirnya rusak semua. Jadi kita ini kantong yang tua itu ganti kantong yang baru kalau mau menerima anggur yang baru. Jadi kalau mau menerima dengar suara Roh Kudus atau baca Injil itu langsung oh ya amin, kan ada ya kalau dengerin Injil langsung tersinggung gitu, ya kan? Juallah semua hartamu, langsung tersinggung. Gak iso iki, langsung meledos. Ya kantongnya meledos langsung. Ya. Dibilang apa? Yang Taurat bilang jangan membunuh, tapi Tuhan Yesus bilang kamu benci saudaramu itu loh sama dengan membunuh. Oh ya gak iso ngono, langsung meledos ya, langsung gak terima. Tapi kita harus menjadi manusia yang baru, amin. Supaya kita bisa menerima dengan Roh Kudus gampang dan sukacita selalu, walaupun keadaan begini begitu, khawatirku belas nggak ada ya. Kalau sakit ya Tuhan minta tolong sembuh ya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Kita baca di ayatnya yang terakhir, ayat ke-39. Baca bersama-sama saja ya. 1, 2, 3. Dan tidak seorang berdua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata anggur yang tua itu baik. Nah, ini Tuhan Yesus sendiri yang bilang. Ini ya, human nature, apa tuh, sifat alami manusia. Kebiasaan yang lama itu lebih nyaman, yang comfort zone ya. Kalau kayak usia sudah 30 ke atas kayak saya gini, denger lagu-lagu anak muda sekarang, lagu opo enak lagu zamanku ya. Atau biasanya kita mau cari makan tempat makan yang baru, kok gak enak sing makan sing lama ya. Jadi kita lebih nyaman dengan hal-hal yang lama, yang sudah kita tahu, yang sudah familiar itu memang lebih enak begitu. Jadi kalau mau yang mendapat yang baru tuh kayak ya, itu Yesus sendiri bilang anggur yang kalau sudah minum anggur tua biasanya tidak mau anggur baru. Jadi kita kalau ingin yang baru keluar dari istilahnya comfort zone ya, dari zona nyaman, yang ide-ide lama kayak dari perjanjian lama atau ide-ide duniawi gitu ya kan, itu jangan dicampur sama yang baru.
Kalau mau pakai yang lama ya sudah, ya apa wis yang lama. Jangan dicampur sama yang baru, jangan kejawen campur Kristen, kelenteng campur Kristen, mamon campur Tuhan. Jangan dicampur kok tadi ini meletus gak tadi opo-opo. Kantongnya rusak, anggurnya tumpah. Ya, sudah makan bertahun-tahun pakai ilmu campur-campur. Ya. Mari kita mulai malam hari ini menjadi manusia yang baru supaya kita bisa menerima hal-hal yang baru terus dari Tuhan. Amin. Amin. Terpuji nama Tuhan. Mari kita tutup Alkitab kita mau berdoa. Saya undang Pak Iwan untuk berdoa.